Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di channel ini yang sudah pasti kalian tunggu-tunggu, Opung SG Channel. Meskipun para artis dan selebritis sering tampil memukau di depan publik, namun siapa yang menyangka kalau para artis juga pernah melakukan hal-hal yang memalukan satu Indonesia, bahkan beritanya sampai ke mancanegara. Ada yang melakukannya dengan sengaja, ada pula yang tidak menyadarinya. Berikut ini adalah 5 artis terkenal Indonesia yang pernah bikin malu seluruh masyarakat Indonesia hingga beritanya sampai ke mancanegara. 1. Syahrini. Tahun 2018 silam, artis cantik Syahrini sempat menjadi bulan-bulanan publik. Setelah sebelumnya Syahrini berpose di jalan tol yang sebetulnya tidak diperbolehkan, pelantun lagu Sesuatu Ini kembali menghebohkan publik dengan berpose di Monumen Holocaust Berlin, Jerman. Seperti dilansir dari liputan6.com 24 Maret 2018, aksi Syahrini tersebut sampai dikecam netizen usai dirinya kedapatan melontarkan perkataan yang dianggap tidak pantas ketika sedang mengunjungi Monumen Holocaust. Begitu hebohnya kabar tersebut, sampai-sampai pemberitaan juga terdengar ke luar negeri. Bahkan salah satu media di Jerman, Morgen Post, ikut memberitakan soal Syahrini yang bersuah foto di Monumen Holocaust. Penyanyi di Memorial Holocaust, bukankah bagus di sini? Demikian judul berita tersebut pada Jumat 23 Maret 2018. Awalnya berita tersebut diangkat oleh Morgen Post berdasarkan cuitan dari seorang pengguna Twitter yang bernama Rian Wahyudi. Di akun Twitternya, Rian mengunggah video yang sebelumnya ada di Instagram Story Syahrini. Orang-orang jangan seperti Syahrini, kaya dan sukses seperti dia, tapi tidak berpendidikan, tulis Rian pada bagian keterangan video yang diunggahnya. Dalam video tersebut, terlihat jelas Syahrini berdiri di atas salah satu monumen Holocaust bersama seorang temannya. Namun sayangnya, foto tersebut kini sudah menghilang dari akun Instagram Syahrini. Buat yang belum tahu, Berlin Holocaust Memorial dikenal sebagai monumen untuk mengenang dihabisinya jutaan Yahudi yang dilakukan oleh kelompok yang dipimpin AHA. Rupanya ucapan yang terlontar dari mulut Syahrini pada saat itu dianggap tidak pantas oleh publik. Sontak saja usai kejadian tersebut, Syahrini semakin ramai dihujani dengan kecaman dan amarah publik. Beberapa hari kemudian, barulah Syahrini kembali angkat bicara soal aksinya tersebut. Lewat postingannya, Syahrini memberikan klarifikasi dengan merepost unggahan dari Andi Suryandi terkait aksinya itu. Terima kasih @Andi Suryandi sudah memberikan informasi yang akurat kepada netizen dan pemirsa. Kita semua bersaudara, tidak sepatutnya menyebar kebencian, seharusnya saling support each other. Jadi yang dilakukan Syahrini itu nggak salah, sama halnya yang dilakukan oleh para turis lainnya, karena tidak ada larangan boleh atau tidaknya berfoto dan video di Holocaust Memorial. Slide ke kiri untuk melihat foto-foto turis lainnya. Di Berlin tampak jelas tidak ada larangan, tulisnya pada keterangan unggahannya. Andi Suryandi sendiri mengaku sudah 10 tahun tinggal di Jerman. Andi pun mengungkapkan bahwa aksi yang dilakukan Syahrini sebenarnya dilakukan juga oleh turis-turis lainnya. Bahkan menurutnya aksi Syahrini justru tidak heboh di Jerman, berbeda dengan di Indonesia yang ternyata begitu dipermasalahkan. 2. Ariel Noah. Kasus video asusila yang pernah melibatkan Ariel Noah, Luna Maya dan Cut Tari pada tahun 2010 silam ternyata juga sampai diberitakan oleh media luar negeri di berbagai negara seperti Filipina, Lebanon, India, Selandia Baru, dan Inggris. Seperti dilansir dari FIFA.co.id 23 Juni 2010, Nazril Irham atau pada tahun 2010 silam dikenal dengan nama Ariel Peter Pan, pada Selasa 22 Juni 2010 malam resmi menjadi tahanan atas kasus video asusila yang diduga juga melibatkan artis Luna Maya dan Cut Tari. Proses hukum terhadap Ariel kala itu bukan hanya ramai dipublikasikan media-media dalam negeri, tetapi media-media asing juga ikut mengangkat beritanya. Halaman berita Australia, Brisbane Times, mengangkat berita dengan judul "Skandal Peter Pan, bintang rock serahkan diri ke polisi". Sementara halaman berita negeri jiran Malaysia membuat judul "Polisi menahan Ariel Peter Pan". Ada juga halaman berita Amerika Serikat, New York Times, yang ikut membuat pemberitaan soal penetapan dan penahanan Ariel sebagai tersangka. Diketahui ada 3 klip video yang memperlihatkan Ariel berhubungan suami istri dengan kekasihnya saat itu, yakni artis Luna Maya.
Secara terpisah ada juga videonya dengan seorang presenter TV kondang yang sudah menikah, Cut Tari. Ketiga video tersebut tersebar luas lewat internet sejak awal Juni 2010. Berita tentang peningkatan status Ariel juga disampaikan media-media di Filipina, Lebanon, India, Selandia Baru, dan Inggris. Koran-koran di Inggris seperti Daily Mail, The Times, dan Metro tak mau ketinggalan memberitakan kasus ini. Seperti dilansir dari kapanlagi.com 24 Desember 2013, koran Inggris The Evening Standard yang dibagikan secara gratis kepada pembaca di stasiun kereta api bawah tanah London juga ikut memberitakan ketika vonis 3 tahun 6 bulan penjara dijatuhkan kepada Ariel. Disebutkan dalam berita tersebut bahwa Ariel yang menjadi pelaku dalam video yang sudah banyak beredar di internet itu divonis Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bandung dengan hukuman 3 tahun 6 bulan penjara, potong masa tahanan, dan denda sebesar 250 juta rupiah. 3. Galih Ginanjar. Kasus ikan asin yang melibatkan aktor Galih Ginanjar juga sampai masuk berita luar negeri. Kasus yang membuat Galih Ginanjar dilaporkan oleh mantan istrinya sendiri, Fairuz Arafik itu rupanya ikut menarik perhatian dunia. Seperti dilansir dari tribunnews.com 8 Juli 2019, kasus tersebut bermula dari pernyataan yang dilontarkan oleh Galih Ginanjar soal Fairuz bau ikan asin di kanal YouTube milik Ray Utami dan Pablo Benua. Ucapan yang bernada hinaan dan merendahkan itu membuat pihak Fairuz merasa tidak terima dan membawanya ke jalur hukum. Bahkan banyak netizen yang beramai-ramai mendukung Fairuz dan mengecam tindakan Galih Ginanjar tersebut. Tetapi mungkin tak ada yang menyangka kalau berita ikan asin itu bukan hanya menarik perhatian publik di tanah air, tapi juga masuk portal berita online di luar negeri. Berita kasus ikan asin Galih Ginanjar nampaknya sudah go internasional pada saat itu. Salah satu yang mengangkat beritanya adalah media online asal Malaysia, World of Buzz, dengan judul yang membuat malu satu Indonesia atas perbuatan Galih Ginanjar. Dalam artikel di media tersebut diceritakan dengan jelas bagaimana awal dari permasalahan kasus skandal ikan asin itu. Dikatakan bahwa akun YouTube Ray Utamilah yang pertama kali membahas tentang kehidupan pribadi Galih Ginanjar ketika masih berumah tangga dengan Fairuz Arafik. World of Buzz rupanya mengambil sumber informasi dari beberapa portal berita online di Indonesia. Bahkan media tersebut tak segan-segan memberitakan secara rinci isi percakapan Galih Ginanjar dan Ray Utami sebagai kronologi dari kejadian munculnya kasus ikan asin itu. Disebutkan juga kalau Fairuz Arafik yang merasa tak terima telah melaporkan kasus tersebut ke pihak kepolisian. Bahkan disampaikan atas kasus tersebut, Galih Ginanjar dijatuhi hukuman 6 tahun penjara berdasarkan pasal 29 ayat 1 Undang-Undang ITE. Yang membuat netizen salah fokus adalah judul berita di media itu yang sama sekali tidak membuat bangga, bahkan bikin malu orang-orang Indonesia. Pada cover berita tersebut juga terpampang nyata wajah Galih Ginanjar dan Fairuz Arafik yang sedang menangis. Pada bagian akhir berita tersebut terlihat juga pernyataan yang bisa dibilang menjadi opini si penulis. Tidak keren untuk mengucapkan perkataan kotor seperti itu, khususnya di depan publik. Seorang pria sejati tidak pernah mencium lalu menceritakannya kemana-mana, tulisnya. 4. Gisela Anastasia. Beberapa waktu lalu, kasus video asusila Gisela Anastasia yang begitu menyita perhatian publik di tanah air, rupanya juga ikut viral hingga ke luar negeri. Seperti dilansir dari grid.id 3 Januari 2021, bahkan website luar negeri, salah satunya The Sun, sampai ikut merilis berita heboh tentang kasus video Gisel pada Kamis 31 Desember 2020. Dalam artikelnya, The Sun menyebut bahwa penyanyi wanita ini harus dimasukkan ke dalam penjara setelah rekaman video hubungan suami istrinya dengan pria bernama Michael Yukinobu dicuri dari ponselnya dan bocor secara online di seluruh Indonesia. Dalam video berdurasi 19 detik tersebut, Gisela Anastasia menjadi pemeran wanita. Video tersebut menjadi viral pada November 2020 silam. Gisela Anastasia dituduh melanggar undang-undang yang kontroversial di negeri ini. Video Gisel dan Nobu dilaporkan diambil dari sebuah kamar hotel yang berlokasi di Provinsi Sumatera Utara, Indonesia pada tahun 2017. 2 hari setelah video tersebut viral dan ramai diperbincangkan di media sosial, seorang pengacara melaporkan video itu kepada pihak kepolisian di Jakarta dan mengatakan bahwa kasus tersebut harus diselidiki untuk menghentikan distribusi terlarang di media sosial yang telah ditonton oleh jutaan orang Indonesia.
Gisela Anastasia dan Michael Yukinobu De Freitas juga telah mengakui bahwa mereka adalah pasangan yang terlihat dalam video tersebut. Akan tetapi, keduanya kompak mengatakan bahwa video itu diambil dari ponsel Giselle yang hilang dan diunggah secara online oleh orang lain. Hingga akhirnya polisi setempat berhasil mengamankan 2 orang pria yang sudah didakwa sehubungan dengan insiden tersebut. Saat itu, Giselle dan Nobu juga sedang diselidiki. Sementara itu, media Cina Selatan, Morning Post, memberitakan bahwa polisi sudah mengonfirmasi Giselle yang telah diinterogasi 2 kali. Tetapi baik Giselle maupun Nobu tidak ditahan.